Oke, kali ini kita akan lanjut ke bagian terakhir dari topik suspensi, ya, yaitu tentang pembuatan, pengemasan, dan juga stabilitas sediaan suspensi, ya. Nah, yang pertama tentang pembuatan suspensi. Jadi, pembuatan suspensi itu sebenarnya secara garis besar ada dua istilah ya, ada top down dan bottom up. Di mana top down itu bisa kita katakan kita punya partikel berukuran besar, kemudian kita campurkan di dalam medium disperse dengan terlebih dahulu mengecilkan ukuran partikel atau mendispersikan terlebih dahulu partikel tersebut dalam suatu suspending agent, baru terakhir kita tambahkan medium disperse. Nah, pembuatan suspensi yang ini sering juga disebut dengan metode dispersi. Ya, kenapa disebut metode dispersi? Ya, karena itu kita mencampurkan dulu fase terdisperse dengan suspending agent, baru ditambahkan medium disperse. Ya. Kemudian ada juga pembuatan suspensi dengan cara bottom up. Bottom up ini awalnya kita larutkan dulu, jadi benar-benar kita mencari solvent dari suatu fase terdisperse. Jadi fase terdisperse kita nanti ini kita larutkan dulu di dalam solvennya. Misalnya dia larutnya di mana? Misalnya larut di KOH gitu atau larut di mana. Setelah dia terlarut, kemudian kita tambahkan medium disperse sehingga akhirnya nanti dia akan membentuk suatu endapan. Jadi yang awalnya larut, kemudian dicampurkan dengan medium disperse sehingga terbentuk endapan. Nah, mungkin kalau mekanisme fisikanya teman-teman kalau pernah kenal istilah salting out, nah bisa kita katakan demikian. Jadi ketika awalnya terlarut, kemudian dicampurkan dalam medium lain, dia menjadi tidak terlarut, ya. Nah, kalau peracikan suspensi atau pembuatan suspensi dalam skala kecil bisa di lab, bisa juga di apotek, di rumah sakit. Itu yang umum dilakukan saat ini adalah kita mencampurkan suatu bahan padatan. Bahan padatan ini atau fase terdispersnya biasanya berasal dari tablet-tablet tertentu atau zat aktif tertentu dalam bentuk tablet atau kalau kapsul ya dikeluarkan dari cangkang kapsulnya. Kemudian kita tambahkan dengan suatu medium disperse. Ya, ada kalanya dokter itu sering meresepkan obat dalam bentuk tablet dicampur atau didispersikan dengan suatu obat dalam bentuk sirup ya. Misalnya saya punya tablet gigi, saya campur dengan sirup ambroxol. Ya, jadi sirupnya sendiri atau medium disperse-nya itu sendiri merupakan suatu sediaan larutan atau apapun itu yang mengandung bahan obat. Nah, ada pula bisa juga dilakukan ya kita punya bahan aktif atau obat dalam bentuk sediaan padat, kemudian kita campurkan dengan medium disperse yang benar-benar hanya medium. Di situ tuh tidak mengandung bahan aktif apapun ya. Jadi murni hanya medianya aja. Contohnya kalau yang di Indonesia ada Sirplus, sedangkan kalau di luar negeri yang sering dipakai itu ada Ora Plus. Jadi ini benar-benar suspending vehicle atau pembawa pembawa suspensi yang memang sering dipakai atau digunakan ya untuk membuat suatu sediaan suspensi. Caranya jelas kita menggerus dulu, memperkecil dulu ukuran partikel dari padatannya, kemudian dicampurkan sedikit demi sedikit dengan si medium disperse-nya ya. Tentu ketika ini kita lakukan di apotek dan di rumah sakit, bahan tambahan yang bisa kita berikan tentu akan sangat terbatas dibandingkan dengan pembuatan sediaan suspensi skala besar di industri farmasi gitu ya. Nah, hal lain yang harus diperhatikan terkait pengemasan dan penyimpanan. Memang untuk suspensi karena dia sediaan cair, kemasan yang paling sesuai adalah di dalam botol. Kalau untuk botolnya apakah akan digunakan botol kaca atau akan digunakan botol plastik, kembali ke kelebihan dan kekurangan dari masing-masing kemasan tersebut serta tujuan penggunaannya. Nah, hal yang terpenting dalam pengemasan sediaan suspensi yang pertama harus ada celah di dalam botol untuk membantu proses dispersi. Jadi seandainya kita punya sediaan suspensi di dalam satu botol ini, ya, maka kita harus memastikan bahwa ada rongga kosong atau ruang kosong di dalam botol yang tidak berisi cairan supaya dia bisa dikocok dengan baik. Bayangkan jika satu botol ini full saya isi penuh dengan sediaan suspensinya sampai sini. Ketika saya kocok kan nggak ada ruang untuk fase terdisperse dan medium disperse di sini untuk bergerak. Maka harus ada ruang kosong atau celah kosong, misalnya di area ini gitu. Sehingga masih ada rongga
atau area supaya ketika dikocok itu ada pergerakan dari fase terdisperse dan medium disperse. Kemudian yang kedua adalah sebisa mungkin kita gunakan botol yang bermulut lebar. Karena apa? Suspensi itu kan biasanya diberikan atau diformulasikan sedemikian rupa supaya viskositasnya tinggi agar bisa mempertahankan stabilitas fisik dalam hal ini lama mengendap itu tadi ya. Ingat hukum Stokes ya bahwa viskositas meningkatkan stabilitas dengan cara mengurangi kecepatan sedimentasi. Nah, botol bermulut lebar ini supaya mempermudah penuangan obatnya. Kemudian hal yang penting lainnya adalah kita harus menghindari yang namanya fluktuasi suhu. Fluktuasi suhu di sini adalah peningkatan suhu atau penurunan suhu yang naik turun atau naiknya ekstrim atau turunnya ekstrim. Karena apa? Suhu itu bisa mempengaruhi kelarutan suatu senyawa. Ya, kita kan kalau suspensi pengennya dia tidak terlarut. Nah, dikhawatirkan kalau dia awalnya sudah dalam bentuk suspensi bagus, kemudian pas penyimpanan atau pas distribusi ada suhu yang naik, itu akibatnya dia terlarut di situ. Ketika dia terlarut, kemudian penyimpanan turun lagi suhunya, ada kemungkinan atau potensi terjadinya rekristalisasi ya atau pembentukan partikel lagi. Namun partikel yang terbentuk ukurannya lebih besar daripada sebelumnya. Kalau istilah kerennya ini nanti ada fenomena Oswald-Ripning ya. Kemudian yang penting diingat untuk sediaan suspensi adalah sebelum dipakai, suspensi itu harus dikocok terlebih dahulu. Ya, supaya apa? Karena sekali lagi itu kan dua komponen yang tidak saling bercampur, sehingga harus kita kocok terlebih dahulu supaya bisa menjamin homogenitas atau ketercampuran dari bahan obat di dalam mediumnya. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan adalah adanya fenomena instabilitas dari suatu suspensi. Ya, awalnya misalnya kita punya suspensi seperti ini, ada beberapa kemungkinan instabilitas yang terjadi. Yang pertama adalah terbentuknya sedimentasi, ya yang awalnya mereka homogen, kemudian dia menjadi mengendap. Yang jelas ketika terjadi pengendapan ini, ketika kita kocok, harusnya bisa kembali homogen kembali. Nah, untuk obat suspensi yang sistemnya terflokulasi, endapan ini akan dengan sangat mudah terhomogenkan. Tapi kalau terdeflokulasi, ya, sedimentasi ini menghasilkan caking atau cake yang sulit untuk didispersikan. Ya, kemudian kemungkinan yang terjadi adalah terbentuknya flokulasi. Flokulasi di sini atau bisa kita katakan juga aglomerasi ya. Jadi yang awalnya partikel itu sendiri-sendiri ya, karena ada gaya tarik-menarik antar partikel satu dengan partikel lain yang sejenis, maka mereka akan membentuk gumpalan-gumpalan atau bentuk aglomerat-aglomerat. Fenomenanya aglomerasi sehingga ketika ukuran mereka bergabung, ukurannya akan menjadi semakin besar dan semakin cepat mengendap. Kemudian ada juga kemungkinan terbentuknya floating. Ya, floating ini kemungkinan besar terjadi jika satu ya bahan fase terdispersnya itu dia belum terbasahi sempurna oleh medium dispersnya, makanya butuh ditambahkan wetting agent atau bisa juga terjadi jika bobot jenis suatu padatan tersebut lebih kecil atau lebih rendah daripada medium disperse yang digunakan ya, sehingga proses formulasinya atau proses pembuatannya harus benar-benar diperhatikan di sini. Kemudian untuk mendapatkan suspensi yang baik, kita bisa melakukan beberapa pengujian ya, yang jelas harus kita lakukan penetapan kadar supaya kadarnya sesuai dengan persyaratan. Kemudian ada juga penetapan volume sedimentasi. Ini biasanya juga kita lakukan untuk melihat apakah dia cenderung flokulasi atau deflokulasi, sehingga kalau kita sudah tahu kecenderungannya, kita bisa menentukan bahan tambahan apa yang sesuai gitu, supaya jangan sampai suspensi tersebut cenderung terlalu deflok atau cenderung terlalu flokulasi. Jadi supaya di tengah-tengah gitu ya, supaya kita dapat keunggulan dari keduanya. Kemudian viskositasnya juga bisa dicek ya. Lalu penetapan pH, uji stabilitas baik fisika, kimia maupun mikrobiologi. Kemudian terkait ukuran partikel dan juga penetapan volume dalam wadah. Kalau ukuran partikel sebenarnya banyak metode yang bisa dilakukan ya. Saya rasa di mikromeritik farmasi fisika sudah pernah dilakukan.
Nah, itu dulu yang bisa saya sampaikan tentang suspensi. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui forum yang disediakan, atau bisa juga bertanya melalui kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.